Pada tahun 1980 di Afghanistan terjadi perjodohan antara Muhammad Safiah dan Rona Muhammad. Setelah beberapa tahun membangun biduk rumah tangga, Safiah dan Rona tak kunjung dikaruniai seorang anak satupun. Safiah yang sangat ingin mempunyai keturunan, mengajak istrinya Rona untuk bersama-sama memeriksakan diri. Mereka ke dokter hingga pada suatu hari pergilah Rona dan Safiah memeriksakan kondisi kesuburannya. Pada hari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Rona sang istri ternyata tidak bisa hamil. Dan semenjak itu, Safiah memperlakukan Rona dengan sangat kejam. Rona kerap mendapat hinaan, cacian, dan makian, bahkan sampai dianiaya oleh Safiah setiap hari. Satu kesalahan sedikit pun langsung membuat amarah Safiah memuncak. Hinaan seperti, "Kamu itu bukan wanita seutuhnya," dan "kamu tidak bisa punya keturunan," dan lain sebagainya. Hinaan verbal seperti itulah yang kerap kali dilontarkan Safiah kepada Rona. Karena merasa tak tahan dengan hinaan dan sikap suaminya yang sangat buruk terhadapnya, Rona pun mengizinkan Safiah untuk menikah lagi. Pada tahun 1989, Safiah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tuba. Namun, Rona tetap dengan setia mendampingi Safiah saat pernikahannya. Dan hasil dari pernikahan ini, Safiah dan Tuba dikaruniai 7 orang anak. Anak pertama bernama Zainab, anak kedua bernama Hamid, dan anak ketiga Zahar, dan anak keempat Jiti, dan ketiga orang anak lainnya. 7 anak dari Tuba ini dirawat dan dibesarkan oleh Rona. Ia menganggap mereka layaknya anaknya sendiri. Begitu pula dengan perlakuan anak-anak itu terhadap Rona. Namun hubungan Rona dengan Tuba, si istri kedua, tidak begitu baik. Di rumah itu Rona dianggap sebagai istri sah pertama, tapi ia diperlakukan layaknya pembantu oleh Safiah dan Tuba istri kedua. Rona mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak-anak, mengurus kandang serta seisi rumah, dan tetap mendapat penganiayaan dari Safiah suaminya. Keluarga Safiah hidup kaya raya. Ia merupakan seorang pebisnis mobil bekas yang sukses di Afghanistan. Kehidupan keluarga mereka berpindah-pindah diakibatkan perang yang terjadi di Afghanistan. Pada tahun 1992, ketika perang terjadi, Safiah dan keluarganya pindah ke Australia untuk mengungsi, dan setelah itu mereka pindah di Dubai dan menetap di sana. Selama kurang lebih 10 tahun di Dubai, kekayaan Safiah semakin bertambah. Bisnisnya mulai bertambah, terutama di bidang real estate dan bisnis properti. Dan di saat yang bersamaan, pemerintah Kanada menawarkan program imigrasi dengan tempat tinggal permanen bagi pendatang asing dengan syarat harus berinvestasi di sana. Safiah pun ikut program itu dengan menginvestasikan uangnya pada sebuah mall di kawasan modern Kanada yang juga tak jauh dari tempat tinggalnya. Maka pindahlah mereka ke Kanada, dan yaitu dengan memboyong istri dan anak-anaknya kecuali Rona istri pertama. Awalnya Rona tidak diikutkan sebab pemerintah Kanada melarang keras aturan poligami. 5 bulan setelahnya diajaklah Rona ke Kanada, tetapi dengan menggunakan visa sebagai sepupu Safiah yang berstatus asisten rumah tangga. Semenjak pindah ke Kanada, Rona selalu diperlakukan buruk seperti pembantu. Setiap harinya ia diberikan uang sebesar $50 dan sama sekali tidak boleh menyentuh telepon rumah. Selalu pergi ke telepon umum untuk menghubungi keluarganya, yang juga sudah terpencar di berbagai negara. Keluh kesah dan tangis Rona selalu terdengar dari saat menceritakan perlakuan serta penyiksaan oleh Safiah yang ia alami kepada keluarganya. Keluarganya yang sudah tak tahan dengan siksaan yang dialami Rona menyuruhnya untuk mengajukan cerai terhadap Safiah dan kembali saja ke Afghanistan. Awalnya Rona tak ingin cerai karena ia masih memikirkan nasib anak-anak perempuan lainnya yang juga sama disiksa layaknya dirinya. Namun, pada suatu waktu akhirnya Rona meminta cerai pada Safiah. Tetapi Safiah menolaknya, disertai dengan hinaan terhadap Rona. Safiah berkata, "Kita tidak akan pernah bercerai. Kau tetap di sini dan jangan pernah melawan, atau aku akan membunuhmu." Liciknya Safiah mengurung Rona untuk tetap menjadi pelayan mereka. Bahkan, visa dan dokumen-dokumen Rona pun ditahan oleh Safiah dan Tuba agar Rona tidak bisa melarikan diri atau pergi kemana-mana. Namun,
Tidak hanya Rona yang mengalami kekerasan fisik dan batin oleh Safia. Ketika berumur 19 tahun, Zainab, anak tertua, bertemu dengan seorang pria Pakistan bernama Ammar di sekolahnya. Mereka pun akhirnya berpacaran secara diam-diam dan hal tersebut tidak boleh diketahui oleh ayah, Safia, atau ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Pada suatu ketika Safia berangkat ke Dubai untuk urusan bisnis dan Hamid, sang anak kedua, yang merupakan anak laki-laki tertua, ditunjuk sebagai kepala rumah tangga sementara menggantikan posisi Safia. Hamid pewatak layaknya ayahnya, keras dan kaku yang merasa ia adalah laki-laki, maka ia berhak mengatur kehidupan saudara-saudaranya, bahkan Zainab yang jauh lebih tua darinya. Ia bahkan kerap kali melakukan kekerasan fisik terhadap Zainab. Suatu ketika Hamid secara tak sengaja melihat Zainab, kakaknya, sedang makan berdua di kantin sekolah bersama dengan Ammar, kekasihnya. Hal itu membuat Hamid marah hingga Zainab pun diberhentikan dari sekolah dan dikurung di rumah selama 1 tahun lamanya. Zainab harus bersekolah dari rumah dan ia mendapatkan sekolah khusus kelas malam dan harus ditemani saudara perempuan yang lain. Karena tak terima diperlakukan seperti itu, Zainab pun berencana melarikan diri. Tekadnya yang bulat untuk pergi dari rumah yang selama ini mengekang kebebasannya. Pada 17 April 2019, ia mengajak Ammar, sang kekasih, untuk bertemu secara diam-diam di taman. Pada Ammar, Zainab meminta agar dirinya segera dinikahi, tetapi Ammar tidak siap menikah. Ia belum punya pekerjaan, dan ia juga belum punya rumah. Zainab pun merasa kecewa dan memutuskan untuk kabur sendirian. Ia tinggal di rumah penampungan wanita. Hamid yang mengetahui bahwa Zainab kabur langsung menelpon 911 dan menelpon serta melaporkan hal tersebut, tetapi kata petugas ia tidak kabur. Ia sudah berumur 19 tahun dan ia hanya menentukan pilihannya sendiri. Zainab keluar dari rumah atas kehendaknya sendiri, oleh karena itu polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan laporan Hamid pun ditolak. Di saat yang bersamaan, ada saudara Zainab yang juga menelpon kepolisian bukan untuk melaporkan Zainab, melainkan meminta perlindungan karena takut Safia, sang ayah, akan mengamuk dan menyiksa mereka. Maka datanglah petugas polisi dan Komisi Perlindungan Anak Kanada ke rumah Safia. Kepada petugas, adik-adik perempuan Safia menceritakan semua penyiksaan yang mereka alami, tetapi tak lama kemudian Safia datang dan mendapati mereka seketika. Semua anak perempuan itu yang mengadu tiba-tiba menarik perkataan mereka karena ketakutan. Kecuali Citi, si anak keempat, yang umurnya masih lumayan belia. Ia menceritakan semua penyiksaan yang ia alami, namun karena Citi masih kecil, maka pernyataannya diragukan. Apalagi kakak-kakaknya telah menarik semua laporan mereka. Laporan itu pun ditindaklanjuti setelah berhari-hari mencari Zainab. Safia akhirnya berhasil menemukan Zainab di tempat penampungan wanita. Demi membujuk Zainab, Safia dan Tuba berjanji akan menikahkannya dengan Ammar, sang kekasih, bahkan membiayai pernikahan itu. Zainab pun luluh dan kembali ke rumah. Beberapa hari setelahnya langsung diperlangsungkanlah pernikahan antara Zainab dan Ammar secara tertutup. Tetapi terlihat dari kedua belah pihak sama-sama tidak rela dengan pernikahan ini, dikarenakan masalah berkepanjangan antara Pakistan dan Afghanistan. Benar saja, dalam hitungan jam Zainab dan Ammar akhirnya bercerai. Zara, anak perempuan Tuba yang paling dekat dengan Rona, ia tidur dengan Rona yang sudah menganggap Rona seperti ibu kandungnya sendiri. Sehingga ketika umur 4 tahun, Zara sudah dihadiahkan oleh Tuba untuk Rona, menjadi anaknya sendiri. Zara dianggap sudah bukan anak Tuba lagi. Zara sendiri sebenarnya adalah anak kesayangan Safia sebelum Safia mengetahui bahwasanya Zara lebih bandel dari Zainab. Setiap harinya Zara turun dari rumah ke sekolah dengan mengenakan jilbab tetapi ketika ia tiba di sekolah, ia melepaskan jilbabnya. Ia juga diketahui memiliki seorang pacar saat umurnya 17 tahun. Zara adalah siswa yang frontal dan dekat dengan gurunya. Kepada gurunya ia menceritakan semua penyiksaan dan pengekangan yang ia alami di rumah oleh Tuba dan Safia. Gurunya pun mengambil tindakan dengan melaporkannya ke Komisi Perlindungan Anak. Dan akhirnya, Safia dan Zara didamaikan, namun perbuatan baik itu hanya terlihat di luar rumah saja. Begitu tiba di rumah kembali, Zara disiksa oleh ayahnya.
Pihak sekolah berkali-kali meminta Komnas Pelindungan Anak untuk memantau keluarga Safia, namun sayangnya Komnas Pelindungan Anak enggan mengurusi kasus ini. Si anak keempat, yaitu Siti yang masih berusia 13 tahun, berbeda dengan kedua kakak perempuannya. Siti merupakan anak yang pemberani. Ia menyaksikan sendiri penyiksaan terhadap kakaknya hingga hal itu membuat Siti tumbuh menjadi gadis pemberontak. Bahkan sejak kecil ia sengaja menjadi bandel agar diusir dari rumah. Berbagai kenakalan ia lakukan mulai dari bolos sekolah, gagal ujian hingga mencuri, bahkan ketika dulunya petugas kepolisian yang datang, Jitilah yang paling memberanikan diri menyuarakan penyiksaan yang ia alami di depan Safia dan Tuba. Jiti sama sekali tidak takut. Inilah mengapa Rona, Zainab, dan Zara serta Jiti dianggap mencoreng nama baik keluarga. Pada tanggal 23 Juni 2009, tiba-tiba Safia mengajak semua anggota keluarganya untuk liburan ke air terjun Niagara. Sehari sebelumnya, Safia membeli sebuah tiket mereka menuju ke air terjun. Safia dan keluarganya pergi liburan dengan menggunakan dua mobil, yakni Lexus dan Nissan. Di rumah ada satu mobil besar yang sebenarnya bisa memuat semua orang sekaligus, tetapi Safia menghendaki agar menggunakan dua mobil. Di tanggal 24 Juni mereka sudah keluar dari perbatasan Kobe, dan di tanggal 25 Juni mereka sudah sampai di Niagara. Lalu menginap di salah satu penginapan di sana selama 4 hari hingga sampai tanggal 29 Juni. Setelah dari penginapan Niagara, mereka check-in lagi ke hotel, tetapi Safia dan Hamid hanya check-in untuk 6 orang saja. Dari total jumlah mereka 10 orang yang ikut. Dan keesokannya pada tanggal 30 Juli seorang penyelam menemukan sebuah mobil Nissan tenggelam di kanal Kingston Mills Lock, yang di dalamnya ada 4 wanita yang sudah tidak sadarkan diri, dan mereka adalah Rona, Zainab, Zara, dan Jiti. Berdasarkan ketinggian air yang tidak mencapai 2 meter, polisi menyimpulkan bahwa keempat wanita ini sudah tidak sadarkan diri ketika mobil terjatuh. Pasalnya, jika dalam keadaan sadar, mereka masih bisa keluar dari meloloskan diri. Awalnya kasus ini dianggap murni sebagai kecelakaan hingga polisi menemukan mobil Lexus milik Safia juga mengalami kecelakaan. Bagian depan mobilnya pecah dan tepat di bagian belakang mobil Nissan juga terdapat bekas ditabrak. Polisi pun curiga bahwa mobil ini sengaja menabrak mobil Nissan dari belakang hingga terjatuh ke dalam kanal. Untuk memastikan hal itu, maka datanglah kepolisian di kediaman Safia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari komputer pribadi milik Hamid ditemukan pencarian mengenai yang berketerangan cocok untuk melakukan pembunuhan. Curiga dengan hal ini, polisi kemudian menempelkan alat sadap di mobil dan rumah Safia. Dan dari alat inilah polisi mendengar seluruh percakapan yang Tuba dan Hamid lakukan. Mereka berkata, Rona dan ketiga anaknya memang pantas untuk dibunuh. Tambah Safia, bahkan jika keempat wanita ini bangkit lagi dari kubur, ia tak akan segan untuk membunuh mereka berkali-kali. Atas obrolan itulah maka polisi sudah memiliki bukti yang cukup. Polisi pun segera menangkap Safia, Tuba, dan Hamid dan kemudian diadili di pengadilan. Ketiganya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas selama 25 tahun. Ini berarti ketiganya masih punya kesempatan untuk bebas. Sedangkan ketiga anak lainnya dirahasiakan identitasnya oleh hukum dan akan diberikan nama pengganti untuk perlindungan yang layak dan bisa melanjutkan hidup. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan kriminal lainnya.